A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa 'allimna al-hikmata wa ta'wilal Qur'an. Allahumma barik finna wa ansur minna waj'alna min ibadikas sholihin. Baiklah, sebelum kita mengkaji kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang, Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita kirimkan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemanfaatan, keberkahan ilmu, dan mudah-mudahan kita ini dijadikan santrinya beliau. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila ruh jamil awliya wa syuhada was salihin wal ulamil amilin wal fuqahi wal muhaddisin wal mufassirin wal qura'i wal mutahajjidin wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin, khususan ila hadratir ruhi Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bi anna Allah yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim. Syaulillahilamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah fi hadisil mauta wa asyratis sa'ah, kemudian wa bayani mafhum Ahli Sunnah wal Jamaah ini salah satu karya pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ay Hadratus Syekh Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaddis Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Al-Jombangi. Nah, Jombang itu Jawa Timur. Beliau adalah muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ini dilahirkan pada bulan Dzulqa'dah. Ya, pada bulan Dzulqa'dah, 24 Dzulqa'dah pada tahun 1287 Hijriah, yang bertepatan tahun Masehinya ini 14 Februari ya, 1871. Nah, ini pada tanggal ini, tanggal berapa ini? 13 apa 14 sekarang? 13, besok 14. Nah, berapa tanggal? Hari Senin ya, 14 ya. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu dilahirkan pada bulan Februari tanggal 14 ya, bukan kalau sekarang tanggal 12 ya, tanggal 14 Februari 1871. Nah, ini beliau sebelum ke Makkahul Mukarramah berguru kepada kakeknya namanya Syekh Utsman ya.
di pondok pesantren Gedang, ya, Gedang di Jombang. Beliau ini pada usia masih muda telah menghafal Al-Quranul Karim. Ya, kemudian beliau juga mengambil ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu sorob, ya, dari Syekh Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Jadi Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Nah, ini adalah gurunya beliau, Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Syekh Hasyim Asy'ari juga pernah berguru, ya, kepada masyayikh pondok-pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa, baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Di antaranya Syekh Soleh bin Umar Semarang. Ya, kemudian Syekh Yaqub, ya. Setelah itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, beliau belajar menimbal ilmu di Makkatul Mukarramah pada tahun 1892. Ya. Untuk melaksanakan apa? Haji, kemudian istifadah, mengambil faidah-faidah beserta para masyayikh Arab wal Jawin. Jadi di sana pada tahun berapa tadi? 1892, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini berangkat ke Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu. Dan ulama-ulama Jawa. Mimbainin di antara ulama Jawa, ya, orang Nusantara lah begitu, adalah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, ini fi awakhir umri. Jadi ketika di akhir-akhir umurnya Syekhul Imam Nawawi Tanara pada usia 80 tahun pada saat itu, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menimba ilmu kepada siapa? Al-Imam Nawawi. Kemudian selain daripada Imam Nawawi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah menimba ilmu kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi. Kepada siapa lagi? Kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Nah, Syekh Abdul Karim Al-Bantani itu orang Tanara sama. Ya, Tanara. Beliau adalah mursyid thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Dari gurunya yang mengangkat beliau mursyid dari gurunya siapa itu? Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Asy-Syambasi. Nah, kemudian setelah kemursyidan Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Asy-Syambasi, maka itu Syekh Abdul Karim At-Tanara. Selain daripada Syekh Abdul Karim dan Syekh Imam Nawawi, Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekh Hasyim Asy'ari Jombang ini pernah belajar juga di Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi. Kepada siapa lagi? Syekh Said Abbas Al-Maliki. Ya, Said Abbas Al-Maliki ini kakeknya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Kemudian kepada Said Alwi bin Ahmad As-Saqab, kepada Said Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, sangat banyak sekali guru-gurunya beliau. Nah, ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini dari segi keilmuan sangat luar biasa. Beliau seorang alim, seorang ahli fikih, seorang muhaddis. Ya, digelar Hadratus Syekh karena beliau telah hafal hadis beserta sanad itu 100.000 hadis. Ini luar biasa. Itu sepintas tentang muallif kitab ini. Dan tidak diragukan lagi, selain daripada alim ulama, beliau adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam muqaddimahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, ya, setelah beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim datangnya dari kita, datangnya dari mu'allif itu u'allifu, ya, aku mengarang. Ya, dengan apa? Dengan membaca Bismillah, musta'innan, yang meminta pertolongan kepada Allah, wa mutabarrikan, dan yang meminta keberkahan, minta tolong sama Allah supaya gampang, supaya mudah, ya, menyelesaikan sebuah karya kitab yang kecil, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah.
supaya diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya diberikan apa? Keberkahan. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut ya zat yang dinamakan Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim. Nah, ini iktidak bil Quran, di mana Al-Quran itu kan setiap surah kecuali surah At-Taubat selalu diawali dengan bismillah. Wa amalan, dan kemudian mengamalkan kepada apa? Dikaulin Nabi SAW, kepada sabda Rasulullah, sabda Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Kata Rasulullah SAW, setiap apa? Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang baik menurut syariat, menurut agama, yang baik menurut agama. Kemudian perkara tersebut tidak diawali dengan bismillah. Bahwa aqta'u, maka kata Rasulullah, perkara itu kurang berkah. Aqta'u dalam satu riwayat ajdamu, dalam satu riwayat lagi abtaru. Kemudian tujuan yang ketiga mendatangkan bismillah, wator dan disyayatin, nolak setan. Karena setan itu senantiasa ikut campur saja kepada setiap orang yang mau melakukan kebajikan. Ya kalau orang melakukan keburukan nggak usah ikut campur karena sudah jadi setan. Gitulah. Ya. Kalau orang mengerjakan suatu keburukan, kata setan nggak usah ikut campur karena orang mau mengerjakan kemaksiatan nggak ikut campur tuh setan tuh, karena sudah bagiannya itu. Maksudnya tidak diganggu lah, nggak diganggu sama setan, maksudnya begitu. Tapi kalau orang mau beribadah kepada Allah, mau mengerjakan ketaatan, ya, mau melakukan kebaikan menurut agama, maka setan itu akan datang. Untuk apa? Untuk menghancurkan ibadahnya, untuk menghancurkan ketaatannya. Ya, mulai masuk ke dalam hatinya yang tadinya niatannya ikhlas, kemudian tidak jadi ikhlas. Dipotong di tengah jalan ada begal yang namanya setan. Awalannya malillahi ta'ala, awalannya. Di tengah perjalanan datang setan. Nah, untuk merusak apa? Ibadah. Yang pertama sama dia, di apanya yang akan dirusak itu? Niatannya. Ya, awal mulanya misalnya nih, kalau kita mau ceramah misalnya, awal mulanya mau menebar ajaran agama, mau dakwah, mau mengajak kepada umat, kepada Allah, ad-da'ilallah. Di tengah perjalanan setan datang. Kemudian rubah, bukan ad-da'ilallah, tetapi ad-da'ila nafsi. Mengajak kepada dirinya. Sehingga dia berusaha bagaimana manusia melaiknya. Dia berusaha supaya banyak penggemarnya. Padahal kan bukan itu intisari daripada dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya. Karena berubah perniatannya, dampaknya juga setelah selesai dakwah bukan tambah cinta kepada Allah. Ya, orang yang mendengarkannya itu. Ini kan dirusak oleh setan. Belum lagi dirusak tujuan-tujuan yang lainnya. Kita mau sholat dirusak sama setan, datang setan. Niatnya dikacaukan. Tadinya lillahi ta'ala. Pas ketemu di perjalanan nih, kebetulan di situ ada neng santri. Robah. Riaan. Kemudian ada di situ, ada ria. Jadi hati-hati. Maka seyogianya, sepatutnya kita itu apa? Membaca bismillah. Tetapi bismillahnya yang bagaimana? Ya, kalau mu'allif hadzal kitab, beliau memohon kepada Allah, ya, mau mengarang kitab ini, memohon kepada Allah dan meminta keberkahan kepada Allah dengan menyebut zat Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim. Kalau kita mau ngaji, ya kita mau ngaji kitab ini, kata kita Bismillahirrahmanirrahim.
maka kita pun harus memiliki satu i'tikad di dalam hati kita. Di dalam hati kita ada ditakdirkan gitu loh. Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya mau ngaji ini, mau ngaji minta pertolonganmu ya Rob. Minta keberkahanmu, minta tolong karena ngaji ini sulit. Makanya kalau tidak ada di dalam hatinya, walaupun bacaan amil, ketika dia narkib amil bismillah sampai 11 kali, sulit aja. Nggak mancat-mancat amil narkibnya. Itu kan adat santri biasanya begitu. Karena hatinya nggak ada minta tolongnya sama Allah. Cuma dia baca di lisannya saja. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Kalau dihitung ada 11 kalimat. Baru i'lam annal awamila pin nahwi mi'atu amilin, kata dia misalnya. Atau al-kalamu huwal labdul murakabu. Nah ini biasa kalau di pesantren salafiyah yang sorogan-sorogan kan begitu tuh. Santri yang ketika mau sorogan jurmiyah, sorogan kitab alfiyah atau sorogan kitab apa namanya amil, dia senantiasa mengulang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tujuannya dia itu baca bismillahirrahmanirrahimnya minta tolong sama Allah dan minta keberkahan, ini sangat baik. Insya Allah akan dipermudahkan oleh Allah dalam belajarnya. Dan akan diberikan oleh Allah ilmunya yang berkah, yang manfaat. Nah, maka setiap, ya kata Rasulullah, setiap perbuatan yang baik menurut syara sudah sepatutnya begitu. Selayaknya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita jabarkan lebih luas ini dalam pan ilmu fikih dan pan ilmu lainnya, ya lama menjelaskan tentang masalah bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja. Kemudian alhamdulillahi syukran ala nawalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'd. Segala puji, setiap puji yang sempurna itu milik Allah. Nah, pujiannya muallif Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini, dia mendatangkan alhamdulillah, sudah disebut syukron ala nawalih. Karena syukur terhadap karunia-karunia Allah. Ya, ini termasuk kepada kategori apa? Syukur. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan karunia, memberikan nikmat. Maka kata Hadratus Syekh, alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah, karena ini bentuk syukur maksudnya. Dia ngomong begitu, alhamdulillah syukron ala nawali, karena mensyukuri atas segala karunia-karunia Allah. Mensyukuri terhadap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun pemberian Allah, wajib sama kita disyukuri. Ya. Kalau kita tidak mau bersyukur yang kecil, maka ketika diberi nikmat yang besar pun, yang banyak pun, tidak akan pernah bersyukur. Segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan itu harus disyukuri. Cuma cara mensyukurinya akan berbeda-beda. Hakikat ibadah semuanya itu adalah syukur kepada Allah. Ya. Semua ibadah, hakikat ibadah itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu wudu, entah itu sholat, zakat, puasa, haji, nikah, sampai kepada mandi pun itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Nah, cuma kita harus tahu cara syukurnya. Ya, cara syukurnya. Kalau tidak tahu, tidak tahu cara syukurnya, nanti salah. Habis junub, alhamdulillah ini nikmat nih. Kemudian dia nggak mandi, coba ngucap alhamdulillah. Apa cukup syukurnya kepada Allah? Tidak. Nah, dia itu harus apa? Harus mandi daripada janab. Mandi dari janabat. Nah, ini contoh saja. Bahwa mandi dari junub pun itu adalah hakikatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat syukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Dan nikmat jasad kita ini, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki. Ya, makanya dalam sholat rangkaiannya itu aqwalun wa af'alun, ya, mubtatahatun bitakbiri, muhtatamatun bitaslimi. Jadi kalau ibadah sholat itu kan mencakup aqwal wa af'al. Ini adalah bentuk syukur. Jadi kalau orang
Ya, orang tidak ibadah sholat itu tidak syukur terhadap karunia Allah. Karunia, jangankan karunia masalah yang lainnya, karunia terhadap jasadnya pun tidak bersyukur. Kita ngaji nih, kita ngaji, mata kita dilihatkan kepada kitab nih. Telinga kita pakai mendengarkan ya pengajian, mata kita dipandangkan ke dalam kitab, begitu Al-Quran atau ilmu-ilmu, ini bentuk syukur. Jangan begini, nikmat mata disyukur, alhamdulillah ya Rob, saya dikasih mata, tapi ngaji nggak pernah. Matanya dipelototinnya untuk hal-hal maksud itu gak syukur, gak cukup dia sama ngomong alhamdulillah, gak cukup. Nah, ketika diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur. Setiap kita bersyukur terhadap nikmat apapun yang Allah berikan, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Kemudian dan semoga rahmat yang disertai dengan keagungan, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salam semoga tercurah kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah membaca bismillah, alhamdulillah secara singkat dalam muqaddimah ini, hadratus syekh ya memanjatkan sholawat dan salam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadhailnya baca sholawat luar biasa. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Amalan apa yang paling afdol selain daripada membaca Al-Quranul Karim adalah memperbanyak bacaan sholawat. Nah, ini nanti kita akan terangkan lebih khususnya dalam menerangkan tentang fadhail atau padilah membaca sholawat. Dan ada di dalam kitabnya. Para alimul ulama telah mengarang kitab itu ya, tentang menceritakan tentang keutamaan-keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mencantumkan bermacam-macam sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara Syekh Yusuf An-Nabhani membuat kitab namanya Sa'adatud Darain. Ya, Sa'adatud Darain itu fis sholawati ala sayyidil kaunain. Kemudian juga ada kitab Afdhalus Sholawat. Ada kitab Matail Masarrat ya yang mensyarahi kitab Dalail Khairat. Di situ juga dijelaskan tentang padilah-padilah, keutamaan-keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada kitabun auda'tu fihi syai'an min hadisil mauta. Fahada maka ininya adalah kepada ilmu yang ada di dalam hatinya. Ini diulang-ulang penjelasan seperti ini. Jadi kalau yang ngomongnya wali, yang ngomongnya ulama kelas tinggi, fahada maka ilmunya sudah ada di dalam qalbinya, di dalam hatinya. Summa intaqala. Kemudian ilmu yang ada di hatinya itu berpindah ke kepala kitab. Berbeda dengan yang bukan wali. Berbeda dengan ya kita lah. Kalau kita itu menakal namanya. Memindahkan. Jadi kalau kita ngomong fahada, sebenarnya itu ada sedikit dusta. Kenapa? Karena ilmunya misalnya belum ada di dalam hati kita semua. Kemudian kita ngomong bahwa ini yang hadir di dalam hati, padahal itu teh dapat apa? Dapat nukil, dapat memindahkan dari kitab ini dari kitab. Nah, itu bukan mu'alif namanya, an-nakil namanya. Orang yang memindahkan. Nah, kalau ini mu'alif nih. Kalau mu'alif itu yang menyusun itu, nah ini nggak sembarangan. Jadi kalau fahada, maka ini yang ada di dalam hatinya, maksudnya yang telah hadir di dalam hatinya, kita lihat saja. Dalam kitab-kitab Sarasitin juga ada. Ya, ketika misalkan hada itu, maka itu hadirun fi zihni. Itulah wali. Nah ini yang hadir di dalam hati ini kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kitabun, satu kitab. Kitabnya enggak tebal, enggak. Ya, ini kitab risalah. Auda'tu fihi syai'an min hadisil mauta.
yang aku memuat atau mencantumkan di dalamnya. Ya, auda' itu asalnya menitipkan, meletakkan. Auda' itu yang aku mencantumkan di dalamnya syai'an sesuatu min hadisil mauta, dari hadis tentang kematian. Kemudian wa asyratis saati, dan syarat-syarat kiamat. Ya, karena kiamat tidak akan terjadi tanpa terpenuhi syaratnya. Kalau sudah terpenuhi semua syaratnya, baru kiamat akan terjadi. Wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ati, dan sesuatu dari kalam, dari pembicaraan ala bayani sunnati wal bid'ah, apa? Atas penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Nah, ini juga diceritakan begitu, wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ah. Kemudian wa syai'an minal ahadisi biqasdin nasihati, dan sesuatu dari hadis-hadis, beberapa hadis dengan tujuan apa? Nasihat, untuk memberikan nasihat. Nah, ini isinya, isi kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ilallahil karimi amuddu akuffal ibtihali. Ya. Dan kepada Allah al-karimi yang mulia, aku tengadahkan tangan, maksudnya mah diangkat tangannya untuk berdoa. Tetapi aku pal ibtihal, tangannya ini yang penuh dengan kehinaan. Nah, ini ketawaduan gitu. Kalau kita yang faktanya hina, ngaku tangan kita mulia. Kan gitu. Ya, dengan tangan yang penuh kehinaan. Ya, setiap memintakan hina kan. Setiap orang yang menenggerakkan tangannya, mengangkat tangannya, berdoa Allahumma, seperti ini diangkat. Ini kan tangan yang hina. Tangan yang diangkat kayak seperti ini, ini adalah tangan yang hina. Contoh lah, ada orang yang minta-minta, dia menenggerakkan tangannya, kan ngangkat gini tangannya, minta. Nah, ini tangan apa ini? Tangan yang hina. Cuma permasalahannya, ada orang yang apa? Hina terhadap manusia. Ada yang dia ini bukan merasa apa mulia, tapi merasa dirinya hina. Ya, merasa, bukan berarti bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari orang yang hina, tidak sama sekali. Beliau adalah al-alim, as-salih, al-faqih, al-arif billah, yang luar biasa ilmunya, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tangan yang aku tengadahkan ke langit ini, meminta kepada Allah, adalah tangan-tangan yang hina, bukan tangan-tangan yang mulia. Apa yang beliau pinta sama Allah? Ayyan fa'abihi nafsi wa amsali minal juhali. Nah, semoga kitab ini Allah berikan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dengan kitab yang beliau karang. Nafsi kepadaku, diberikan kemanfaatan untuk beliau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian wa amsali, dan orang-orang yang semisalku. Nah, ini ketawaduan beliau, minal juhali katanya. Kalau wa amsali tidak ada kata minal juhal, itu berarti orang yang sejajar dengan beliau ilmunya. Para alimil ulama. Tapi di sini menunjukkan lagi tentang ketawaduan beliau, bahwa amsalinya itu minal juhali, dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini ketawaduan beliau. Wa ayyaj'ala. Nah, karena kita ada doa, yang penting kita ngaku bodoh, merasa bodoh begitu. Insya Allah ini ada doa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga kitab risalah ini bermanfaat untuk diri kita dan juga amsal-amsal kita yang lainnya yang bodoh. Wa yaj'ala amali khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikan amalanku, ya, membuat kitab ini, menyusun ini bukan karena aku pengen masyhur, bukan aku karena pengen royalti dari percetakan, ya, bukan karena aku mengharapkan honorium, bukan seperti itu, ya, tapi khalisan liwajhil karim, ya, khalisan liwajhil karim, semata-mata murni karena zat Allah Subhanahu wa taala, tanpa tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, ini ikhlas yang benar. Ikhlas yang benar itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ada ikhlas itu kan ada KW. Ada KW2, ada KW3. Kayak keramik aja gitu. Kayak keramik ada KW1, ada KW2, KW3. Ikhlas juga demikian.
dan itu diterangkan dalam kitab Adkiya kan. Ya, dalam kitab Adkiya itu ada tentang ikhlas KW2, ada ikhlas KW3. Contoh misalnya dia ngaji suratul Waqiah lillahi ta'ala, tapi ada tujuan lain nih. Nah, pengen banyak rezeki gitu loh. Pengen kaya, pengen cepet jodoh. Nah, itu juga ikhlas, tetapi KW. Nah, kalau ini mah kholisan liwajhil karim, enggak KW, ini mah murni. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budu. Walaupun tidak ada tujuan-tujuan yang lainnya, gak usah khawatir. Kenapa? Innahu jawadun raufun rahimun. Penegasan dari beliau. Nah, ini memantapkan kepada kita bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, ya, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, harus diikhlaskan, harus dimurnikan semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mikirin yang lainnya, jangan mikirin duit lah gitu. Jangan mikirin jodoh, insya Allah ke santri mah akan datang ya. Insya Allah ke santri mah duitnya akan banyak. Yang penting ngajinya ikhlas. Ikhlas. Innahu jawadun raufun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jawadun. Apa itu jawadun? Yang maha dermawan. Ini jawad. Nah, pakai innahu takut ragu begitu. Dalam pengajian ilmu balaghah kan begitu kan? Dalam Jawahir Maknun. Nah, kalau ada orang yang ragu, itu seyogyanya didatangkan kalimat innahu. Tapi kalau ada orang yang ingkar, maka wajib itu mah didatangkan apa? Kata inna. Innahu jawadun raufun rahim. Gitu. Jadi kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini untuk meyakinkan kita, takut kita ragu begitu. Kalau aku semuanya karena Allah, siapa yang ngegaji kan gitu kadang-kadang. Nah, ini juga ngajar ini bukan karena apa-apa, enggak sama sekali mengharapkan misalnya bayaran dari kalian, enggak. Ya, apa? Sebuah keyakinan, ya. Di sini kita baca innahu jawadun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jawadun itu yang maha dermawan. Dermawan itu apa? Memberi tanpa diminta. Jangankan meminta, nggak minta saja sama Allah diberi, itu namanya dermawan. Kalau dermawan itu minta sedikit dikasih banyak, dermawan namanya. Minta 1 juta dikasih sama Allah 1 miliar, dermawan itu namanya. Berbeda kalau orang yang pedit mah, minta 10 juta dikasih 10.000. Itu namanya orang bakhil. Bakhil. Jawadun. Kemudian apa? Raufun. Nah, ini sifat Allah. Raufun, Allah itu yang maha apa? Kasih. Ya. Yang maha mengasihi. Rauf. Nah, Rauf itu ablag. Jadi dengan segat mubalagh, raufun. Rahimun, dan maha penyayang. Jadi kalau Allah maha dermawan, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, gak usah bingung. Harus ditanamkan bahwa Allah itu maha dermawan, Allah itu maha pengasih, akan memberi kepada siapapun hambanya tanpa pilih kasih gitu. Yang penting apa? Kitanya yakin, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Rahimun, penyayang. Baik, kata Hadratus Syekh, gak usah panjang-panjang mukadimahnya lah, karena ini kitab risalah. Wa hadza awwanus syuru'i, dan waktu ini adalah momentum, agak sedikit keren sedikit. Awwanus syuru'i, momentum ya untuk merealisasikan. Syuru' itu tumandang teh, bahasa Indonesianya merealisasikan. Sekarang ini waktu atau momentum untuk merealisasikan fil maksudi, tujuan. Bi'aunil malikil ma'budi, tentunya dengan pertolongan Allah Raja al-ma'budi yang disembah. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. Kemudian
kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau di sini langsung kepada paslun. Ya. Fi bayani sunnati wal bid'ah, di dalam menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. As-sunnatu bid-dhammi wa tasydidi kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi. Lugatan at-tariqatu wala ghairu mardiyatin. Nah, as-sunnatu, lapad as-sunnah, ya, ini menceritakan tentang apa? Lapadnya dulu. As-sunnatu, lapad as-sunnah itu bid-dhammi, dengan dibaca dhamma, sin. Wa tasydidi, dan kemudian ditasydid, tasydid sin dan tasydid nunnya. Jadi baca as-sunnatu, bacanya begitu. Kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi, sebagaimana telah dikatakan oleh Abul Baqa di dalam kuliahnya. Nah, ini setelah disampaikan oleh Abul Baqa di dalam perkuliahannya. Nah, lugatan, secara lugot, apa itu yang dimaksud dengan as-sunnah? Jadi ketika bid-dhammi wa tasydidi dibaca as-sunnah, begitu. Itu maknanya menurut bahasa at-tariqatu, jalan, ya, cara atau metode. Walau ghairu mardiyah, walaupun cara itu, walaupun metode itu, walaupun jalan itu, ini mana apa? Ketika as-sunnah di mana tariqah, ghairu mardiyah, itu yang tidak diridhoi. Maksudnya tidak dilegitimasi oleh agama. Nah, tidak diakui oleh agama, tidak ada legitimasinya dari agama. Nah, ini lafaz as-sunnah ketika bid-dhammi wa tasydidi. Jadi bacanya jangan as-sunnah. Kalau as-sunnah maknanya tahun. Kalau as-sunnah maknanya ngantuk. Seperti la takhuduhu sinatu wala naum. Jadi kalau sinatu dibaca kasril sin, wa bigari tasydid sinatu, itu mananya apa? Ngantuk. Ya. Ini untung saja ada harokatnya ini. Kalau nggak ada harokatnya, nanti kalau salah baca kan gitu. Kalau orang tidak mempelajari nahwu dan shorob, nanti ya lapatnya sama kan, bacaannya beda. Dia baca asinatu bidom, asinatu misalnya. Yang dimaksud dia adalah sunnah. As-sunnah itu adalah thariqah. Dia baca asinnah. Nah, jadi sunnah, nah, sudah jelas ya? Sebagaimana telah dikatakan oleh Abul Baqa di dalam perkuliahannya, lafaz as-sunnah itu dengan dhammah sin, tasydid ya, sin, kemudian nunnya, secara bahasa adalah thariqah, jalan. Jalan apa saja, cara apapun, metode apapun. Jadi thariqah itu sekarang baru tahu kan? Disebut thariqah qadiriyah misalnya. Thariqah syadiliyah. Kalau thariqah qadiriyah itu namanya metode Syekh Abdul Qadir. Kalau thariqah syadiliyah berarti secara bahasa apa? Metode Syekh Imam Abu Hasan Syadzili. Ya, semua juga ada thariqahnya. Cuci mobil juga ada thariqahnya kok. Ya, cuci mobil ada thariqahnya. Cuci piring ada thariqahnya. Cuci baju ada thariqahnya. Sekarang kalau mencuci baju dengan thariqah cuci piring, amburadul kan. Nah, jadi juga mencuci mobil dengan thariqah seperti mencuci baju, atau salah. Mencuci motor dimasukin ke mesin cuci misalnya. Itu bukan tempat cuci motor itu mah. Kalau yang motor disetim lah. Mobil. Nah, jadi itu thariqah. Nah, jadi mana sunnah itu? Thariqah. Wala ghairu mardiyah. Nah, walaupun metode itu tidak ada legitimasi dari agama. Kan banyak thariqah itu yang tidak diakui oleh agama. Secara bahasa itu adalah sunnah saja. Dengan demikian ada sunnati Rasulillah, ada tata cara Rasulullah secara bahasa mah. Juga ada sunnah Fir'aun. Metode Fir'aun, cara Fir'aun, cara Abu Jahal, cara Abu
Abu Lahab. Kan ini bercerita tentang apa? Makna as-sunnah menurut bahasa. Wala ghairu mardiyah. Paham ya? Nah, wasyar'an. Nah, sementara menurut syariat yang disebut dengan as-sunnatu itu ismun li tariqatil mardiyah al-maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut syara yang disebut dengan as-sunnah itu adalah ismun. Ismun itu nama. Untuk apa? Li tariqatil mardiyah, untuk metode, untuk cara, untuk jalan al-mardiyah yang diridhoi, yang dilegitimasi oleh agama. Jadi ada legitimasinya begitu. Kalau ada sunnah, itu ada legitimasinya dari agama. Nah, disahkan, itu mardiyahnya. Al-maslukati fid dini, yang ditempuh fid dini dalam agama. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menempuh kepada apa? Kepada thariqah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu, atau selain Rasulullah, mimman huwa ulima fid dini, dari orang yang diketahui di dalam agama. Sementara, nah, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang dimaksud dengan as-sunnah itu secara syara adalah nama untuk jalan, untuk metode, untuk cara yang dilegitimasi oleh agama, yang diridhoi oleh agama, yang kemudian yang ditempuh di dalam agama, ditempuh oleh Rasulullah SAW atau selain Rasulullah, yang ditempuh oleh para sahabat, ditempuh para tabi'in, wat tabi'in, terus begitu, mimman huwa ulima fid dini, dari orang yang diketahui dari agama. Dicontohkan di sini kas sahabati radhiyallahu anhum, seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Nah, ini yang disebut sunnah nih. Alaikum bisunnati. Apa alaikum? Alaikum bimana iljamu. Ya. Wajib kalian berpegang kepada sunnahku. Peganglah oleh kalian sunnahku. Harus dipegang sunnah Rasulullah. Jalan metode yang ditempuh oleh Rasulullah itu harus dipegang, harus diamalkan. Kemudian wasunnatil khulafair rasyidin min ba'di, dan sunnah para khalifah ar-rasyidin min ba'di, setelahku. Siapa itu khulafair rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhum. Nah, diulang bahwa yang disebut dengan as-sunnah secara apa? Cara adalah sebuah nama untuk apa? Untuk metode atau cara yang diridhoi, ya, yang diridhoi, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW atau selain Rasulullah dari para sahabat, ya, dari sahabat. Nggak ada itu sunnah gopur, nggak ada itu. Nah, al-ghairu di sini, ya, kalau menurut bahasa ya masuk. Kalau dalam bahasa. Kalau secara bahasa kan metode, walau ghairu mardiyah. Ya. Tetapi kalau yang dilakukan oleh kita itu harus ada keterangan dalilnya begitu. Harus ada legitimasinya dari Rasulullah atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah di sini, alaikum bisunnati. Peganglah oleh kalian sunnahku. Bimana iljam, wajib itu dipegang sama kita, diamalkan sunnah Rasulullah. Ya, bukan sunnah syaitan, bukan. Sunnah dipegang, kita harus memegang kuat sunnah Rasulullah. Ya. Thariqah, bimana apa tadi? Thariqah mardiyah ini mah, awas. Jadi sunnahnya di sini bimana apa tadi? Cara yang ditempuh oleh Rasulullah. Contoh. Kita mau sholat, maka sholat pun juga harus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kan kita tidak tahu tata caranya Rasulullah, metodenya Rasulullah bagaimana.
Rasulullah rukunya, kita tidak tahu cara ruku Rasulullah. Kita tidak tahu sujudnya Rasulullah. Kita tidak pernah tahu bagaimana Rasulullah SAW mengangkat tangannya itu ketika tahiyat itu, ketika asyhadu la ilaha illallah. Ini kita semua tahu karena apa? Karena dari ilmu yang bersanad. Paham ya? Kemudian dari Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, terus sampai kepada ulama, sampai kepada kita semua. Yang penting ada sanadnya. Nah, kalau ada sanadnya, kan jadi tidak geger orang. Coba kalau kita melakukan sholat saja tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak ada sanadnya, pasti akan gempar. Ya, akan gempar, berbeda gitu. Tidak ada di dalam kitabnya. Oh, ini sudah mau nyalahin nih dengan tata cara seperti itu. Ya, misal takbir. Mana di antara yang menyalahi? Kan banyak. Ketika Allahu Akbar, begitu kan? Nah, dalam tanda kan banyak orang yang seperti itu menyalahi, dan itu tidak pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Aminnya amin. Apa? Seperti itu. Bahkan mungkin ada yang amben segala macam. Ini batal sholatnya. Itu batal sholatnya. Ya, kalau dipanjang bar seperti itu, bisa kafir itu. Hati-hati. Ya, bisa murtad itu. Nah, jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kita harus berpegang erat. Ya, bisunnati dengan mengikuti sunnah, tata cara. Sunnah di sini bermakna apa tadi? Bimakna tata cara, thoriqah al-mardiyah yang ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasunnatil khulafair rasyidin. Selain daripada metode atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ada wasunnatil khulafair rasyidin. Ada jalan, ada metode, ada cara yang ditempuh oleh para khalifah ar-rasyidin min ba'di setelahku. Mana diantaranya? Seperti ya, yang dilakukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, salat tarawih mal witri 23 rakaat. Jangan langsung mengatakan bid'ah. Ya, bid'ah tuh tarawih 23 rakaat. Mana dalilnya? Ini dalilnya wasunnatil khulafair rasyidin. Apakah kalian mengingkari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukan sahabat Rasulullah? Salat tarawih ma'al witri beserta witir 23 rakaat itu adalah sunnah khulafair rasyidin. Sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi yang pertama itu siapa? Umar bin Khattab. Mana lagi contohnya? Seperti adzan 2 kali ketika mau sholat Jumat. Pada masa Sayyidina Abu Bakar belum ada adzan 2 kali. Pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu belum ada adzan mau sholat Jumat itu 2 kali. Maka ketika Sayyidina Utsman ada, adzan itu ada 2 kali. Ya, sebelum melaksanakan apa? Sholat Jumat. Dan itu adalah tata cara, metode yang dilakukan oleh siapa? Salah satu khalifah Rasulullah, khulafair rasyidin, Sayyidina Utsman bin Affan. Kita lihat juga bagaimana para sahabat memushaf menyusun Al-Qur'anul Karim. Ini adalah tata cara. Al-Quran dulu tidak ada i'rabnya, nggak ada tuh. Al-Quran. Jadi kalau yang membidah-bidahkan, yang ngomong-ngomong bidah-bidah itu udah tuh Al-Qurannya nggak usah diharakati itu. Kan begitu. Pada zaman Rasulullah belum ada itu. Nggak ada harakat-harakatnya, nggak ada. Ya. Kemudian Al-Quran dikasih harakat. Kemudian Al-Quran dibukukan. Itu adalah merupakan apa? Suatu bid'ahan. Tetapi ini tidak bisa dikatakan apa? Bid'ah menurut syariat. Secara bahasa iya, sesuatu yang baru. Secara syariat itu ada legitimasinya. Paham?
ada legitimasinya. Jadi kita melakukan nih sholat tarawih 23 rakaat, legitimasinya udah dah, jangan cari-cari hadis yang menerangkan tentang 23 rakaat dari Rasulullah. Toh hadis yang menjelaskan 11 rakaat saja juga itu. Hadisnya ini masih apa? Masih diikhtilafkan oleh ulama hadis, bukan kesahihannya. Karena 11 rakaat itu juga dilakukan oleh Rasulullah selain daripada malam-malam di bulan Ramadan. Hadisnya sahih. Tetapi kalau yang menerangkan tentang adad sholat tarawih secara mendetil, nggak ada itu. Kenapa? Kalau ada hadis yang sahih yang menerangkan terhadap bilangan nih adad rakaat sholat tarawih dan witir itu dalam bulan Ramadan, tidak akan pernah terjadi ikhtilaf ulama. Nggak akan ada perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan di kalangan para alimul ulama? Karena memang tidak diketemukan hadis yang sahih yang langsung menentukan adad sholat tarawih. Yang secara eksplisit begitu, secara langsung menyatakan bahwa ini sholat tarawih jumlahnya berapa? Misalnya 8 rakaat. Sholat tarawih jumlahnya 20 rakaat misalnya. Nah, jadi kalau ada, diulang lagi, kalau ada torikoh atau sunnah karena bimana torikoh, paham ya? Jadi yang dimaksud wa sunnatil khulafa di sini apa? Torikoh, metode, cara, ya, cara yang dilakukan oleh Khalifah Rasyidina mim ba'di. Nah, setelahku. Wa urfan ma wadaba ali muqtada nabiyan kana awaliyan. Nah, kemudian lanjut. Wa urfan ma wadaba ali muqtada. Dan secara adat, ya, secara adat ma wadaba ali muqtada, yaitu perkara yang mengamalkan secara kontinu siapa orang yang diikuti. Jadi sunnah itu secara adat adalah sesuatu perkara yang diamalkan secara kontinu oleh orang yang diikuti. Nabian kana yang diikuti itu baik itu nabi, awalian atau wali. Nah, ini menurut apa nih? Sunnah menurut apa? Menurut urfan. Jadi ada as-sunnah menurut lugot, menurut bahasa. Kemudian ada sunnah menurut syara. Dan yang terakhir, kata Syekh Hasim As'ari Tebu Ireng Jombang, ada sunnah menurut apa? Menurut urfan, menurut adat. Yaitu suatu amalan yang dikerjakan secara kontinu oleh orang yang diikuti, baik itu nabi ataupun wali. Wa sunniyu mansubun ila sunnati. Nah, kemudian orang yang melakukan itu, nah ini disebut apa? Sunni. Ya, jadi ahli sunnah. Wa sunni, dan sunni itu kalimat sunni ini menjelaskan sunni. Mansubun ila sunnah. Itu dinisbahkan kepada apa? Kepada sunnah. Hudipati ta'uli nisbati, dibuang kemudian t-nya. Nah, kemudian t dibuang, t-nya tak, maksudnya mah tak dalam lafaz apa? Sunnah linisbati, karena menisbahkan. Ya, karena menisbahkan. Dengan demikian kita memahami bahwa orang yang mengamalkan sunnah itu disebut kaum sunni. Nah, ini kaum sunni, maksud lapan sunni itu mansubun ila sunnah, bangsa sunni, yang orang yang melakukan sunnah, amalan-amalan sunnah itu dinisbahkan ila sunnah, kepada sunnah. Hanya saja kata Hadratus Syekh Hasim As'ari, hudifat ta'uli nisbah, dibuang huruf ta marbutohnya, karena ini untuk menisbahkan kepada orang yang mengerjakan sunnah, itu disebut sunni. Wal bid'atu kama qala Syekhu Jaruk bi'uddatil murid. Kemudian wal bid'atu, dan bid'ah, kama qala Syekh Jaruk, itu sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Jaruk, atau sebagaimana telah berkata Syekh Jaruk fi uddatil murid, di dalam kitab apa? Uddatil murid.
Nah, apa ini bid'ah? Nah, bid'ah di sini langsung saja secara syara. Menurut bahasa adalah muhdasah bid'ah itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis itu kullu muhdasatin bid'ah, setiap yang diperbaharui yang tidak ada pada zaman dahulunya maka itu bid'ah menurut bahasa. HP bid'ah, tidak ada zaman dahulunya tuh. Ya, mobil juga bid'ah, pesawat juga bid'ah. Pokoknya perkara-perkara yang barulah. Yang tidak ada pada zaman dulunya itu, pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, itu disebut apa? Bid'ah. Ya. Apapun itu mah, baik urusan agama maupun urusan duniawi begitu, ya, itu bid'ah menurut bahasa. Nah, kita mempelajari hukum itu jangan hanya menurut bahasa, ya. Tetapi syar'an di sini, syar'an menurut syara itu apa? Ihdasu amrin fid dini yusbihu ayyakuna minhu walaysa minhu sawaun kana bisurati aw bil haqiqati. Ya. Jadi kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menukilkan beliau perkataan Syekh Az-Zarruq, ya. Bagaimana menurut syara itu ihdasu amrin fid dini, memperbaharui, ya, mengada-ngada, ya, amrin perkara fid dini di dalam agama, yusbihu ayyakuna minhu yang menyerupai, ya, perkara tersebut dari agama, tetapi walaisa minhu. Nah, dan walaisa minhu, dan tidaklah, ya, perkara tersebut bagian daripada agama. Sawaun kana bisurati au bil haqiqati. Nah, sawaun kana, baik itu ada perkara tersebut bisurati dengan bentuknya. Ya, dengan bentuk, bukan dengan foto surah itu di sini. Bisurati dengan bentuknya au bil haqiqah, atau dengan hakikatnya. Bagaimana kata Rasulullah? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdasin bid'ah. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, man ahdasa fi amrina, siapa saja yang memperbaharui, maksudnya ngada fi amrina, di dalam perkara agama kami, nah, di dalam urusan agama, hadza ma laysa minhu, yang tidak sesuai perkara tersebut, yang baru itu tidak sesuai minhu dari agama, bahwa raddun, maka perkara tersebut, ya, perkara yang apa? Yang baru, yang diperbarui, ya, raddun itu tertolak. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdasin bid'ah, setiap yang baru, maksud yang diperbaharui. Nah, ini yang belum ada pada zaman dulu, ya tentu bid'atun, itu bid'ah. Nah, jadi di sini kita harus paham nih, jangan ngomong bid'ah nggak paham tuh sama bid'ah, gitu kan? Bentar-bentar membid'ah-bid'ahkan, paham juga enggak apa itu bid'ah. Wal bid'atu, dan bid'ah itu, ya, sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Zarruq di dalam kitab Uddatil Murid, menurut syara ihdasu amrin fid din. Jadi memperbarui, ini bid'ah menurut syara, ya. Jadi mengada-ngada perkara dalam persoalan agama yang menyerupai, soal menyerupai agama, semisal agama, tetapi walaisa minhu, dan perkara yang baru ini, maksudnya yang diada-adakan itu tidak sesuai dengan agama, itu baru namanya bid'ah. Mengerti? Itu namanya bid'ah. Kalau sesuai dengan agama, awas, kalau sesuai dengan agama, maka secara bahasa itu bid'ah, secara syara itu bukan bid'ah. Contoh tadi itu. Secara bahasa itu sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 23 rakaat yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu adalah bid'ah secara apa? Secara bahasa, tetapi bukan bid'ah menurut syariat, karena tidak bertentangan. Mana tidak bertentangannya? Kan ada jaminan.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ada jaminan. Dan ini kata Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hadhi. Sebaik-baiknya bid'ah itu, yaitu maksudnya ke mana? Ke sholat tarawih dan witir 23 rakaat. Inilah bid'ah yang paling baik. Sebaik-baiknya bid'ah ini. Dan itu banyak. Ya. Contoh lagi, memusabkan, mencetak Al-Quran bid'ah secara bahasa. Tetapi tidak menjadi bid'ah menurut syariat. Masa iya sih mencetak Al-Quran jadi bid'ah menurut syariat? Berarti semua percetakan dan yang membelinya pinar. Dolalah. Seperti itu. Gak terima otak kita. Ya. Apalagi mihrab tuh, menara. Ya. Menara di masjid. Menara. Itu juga bid'ah. Rasulullah SAW tidak pernah membuat menara. Karena menara itu kan budaya. Manarun itu tempat api dulunya itu. Tempat orang-orang Majusi ya menyimpan api yang mereka sembah itu. Apinya dibuang, menaranya karena bagus gitu ininya. Ini bagus nih kalau ditempelin masjid. Itu menurut bahasa apa? Bid'ah. Apakah dilarang juga menaruh apa atau membangun menara-menara? Buktinya di Masjid Nabawi juga ada menara. Di Makkatul Mukarramah juga ada menara. Yang nggak ada menaranya di Masjid Basir Buntu nih nggak ada menara. Belum, insya Allah. Nah, kurang biaya. Kan kita banyak kan melihat masjid-masjid yang ada menaranya. Itu juga sesuatu yang bid'ah. Ini pakai sarung, pakai batik juga bid'ah. Apa Rasulullah SAW pakai batik kayak begini? Enggak. Ini pakai sholat. Kita tidak serta-merta mengatakan bahwa itu langsung dolalah. Seperti itu. Ya, pakai sarung kayak seperti ini. Sarung seperti ini. Enggak ada sarung kayak seperti ini. Budaya ini. Peci hitam kayak begini. Pas tuh bid'ah itu jangan pakai peci hitam tuh. Ini pakai peci hitam kayak gini, ahli bid'ah. Ya iya kan? Ini nggak ada pada zaman Rasulullah peci hitam seperti ini, kayak kita gini, kayak gini nih buatan kayak begini kan nggak ada kayak gini mah. Ya. Walaupun ada misalnya kopiah pada zaman Rasulullah warnanya yang hitam, ya kayak kopiah kayak gitu tuh, itu kan bukan bid'ah, itu mau sudah ada dari dulu itu kayak gitu tuh. Tuh kayak yang dipakai rezeki tuh. Itu kan bukan apa namanya, atau ada amamah yang warnanya apa kan. Nah kan kata kalau mau ngikuti sunnati Rasulullah bagusnya ya pakai itu. Nah, kita pakai amamah itu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasulullah SAW. Nah kalau pakai kayak beginian min ahlil bid'ah. Jadi ahli bid'ah nih. Pakai batik ahlil bid'ah. Menurut apa? Menurut bahas. Lantas menurut syariat apakah ini bertentangan? Apakah ada dalil yang mengharamkan? Ya, maksudnya malaisa itu kan begitu. Malaisa minhu, yang tidak ada, maksudnya yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan agama. Apakah pakai baju batik, pakai sholat kayak begini bertentangan dengan syariat? Tidak. Yang penting kan satrul aurat. Syariat menutup aurat. Cuma kalau masalah keabdolan, masalah keutamaan kan berbicaranya begitu kan. Masalah apa? Keabdolan, kita itu pakai, kalau sholat itu pakai baju yang bagaimana kalau sunnahnya? Yang putih, ya. Bajunya pakai baju top, begitu kan? Ini yang sunnah, pakai sorban, pakai amamah, kayak seperti itu. Nah, tapi jangan mengatakan bahwa ketika ada orang yang sholat pakai batik kotak-kotak, ya, pakai baju kayak seperti ini, batik kayak seperti ini, langsung saja sama kamu dikatakan apa? Dolalah. Terus lihat lagi ada orang sholat pakai cingkrang, nggak pakai top kan, nggak pakai baju top, pakai celana cingkrang doang. Masa iya Rasulullah SAW pakai celana cingkrang kayak begitu?
Kan pakai baju apa? Baju top itu kan, baju kurung. Ya. Nah ini banyak sekali. Nanti akan dikupas. Ya, selanjutnya dalam apa? Dalam penjelasan Syekh Hasyim Asy'ari Tebureng Jombang dalam kitab yang tipis. Jadi cukup sebenarnya mah mengkaji tentang masalah sunnah dan bid'ah itu serisalah kayak begini aja. Beberapa paslon saja sudah membukakan kepada kita. Sehingga kalau kita sudah tahu apa itu sunnah, apa itu bid'ah, gitu loh. Nggak sebentar-bentar langsung itu bid'ah. Ya maulid pakai acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai maulid pakai acara begitu, pakai susunan acara, itu kan memang bid'ah. Secara apa? Secara bahasa. Lantas apakah setiap bid'ah secara bahasa statusnya menjadi bid'ah menurut syariat? Maksudnya statusnya langsung menjadi haram? Perlu dikaji. Itu mah perlu dikaji. Kalau perayaan maulidnya tidak sesuai dengan dalil-dalil agama, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, jangan ditanya mana dalil maulud. Pelaksanaannya saja kita lihat. Misalnya kalau dibuka, marilah dalam acara maulid Nabi Muhammad SAW kita buka dengan membaca Ummul Quran, misalnya Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah haram? Atau baca Bismillahirrahmanirrahim? Yang kedua, pakai susunan acara begitu kan? Mari kita sama-sama dengarkan apa? Pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, ketiga, sambutan-sambutan, baca sholawat Nabi, kemudian dibacakan ceramah inti, ceramah agama yang menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah, hikmah-hikmah dilahirkannya Rasulullah SAW, akhlak-akhlaknya Rasulullah. Masa orang yang menceritakan seperti itu lantas haram? Otak kita nggak bisa menerima seperti itu. Ya, paham ya? Ya, ulang lagi itu. Jadi jangan serta-merta kayak seperti itu langsung mengatakan, oh ini nggak sesuai ini. Ya, langsung saja. Ini ada orang yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai haul setahun. Wow, dolalah tuh. Ada orang yang tahlilan untuk orang mati, langsung saja dolalah. Mikir, otak kita nggak bakalan terima tuh. Masa orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca kayak begitu, dilarang. Otak kita nggak nerima. Masa orang baca surah Yasin, orang baca kul huwallahu ahad, kemudian dikatakan itu haram dan diisolkan misalnya kepada mayit. Nah, yang menjadi persoalan ulama bukan masalah itunya, masalah sampai dan tidak sampainya. Gitu. Terus ada lagi yang menghukum, oh itu tata cara orang Hindu, tidak sama tuh menyerupakan orang Islam dengan orang Hindu. Dari mana antum bisa menyerupakan bahwa orang yang tahlilan yang seperti dilakukan oleh orang-orang NU itu menyerupai amalan-amalan orang-orang Hindu? Apakah orang Hindu baca la ilaha illallah dalam prakteknya? Apakah mereka membaca kul huwallahu ahad, Falak bin Nas, baca ayat-ayat Al-Quran, surah Yasin dan lain sebagainya? Tidak. Ya. Jadi harus hati-hati. Nah ini pangkal gitu kan, ini penting dipelajari apalagi di zaman sekarang ini. Nah sebentar-bentar begitu, ini bisa apa namanya merusak keharmonisan hubungan. Ya, dengan mengatakan amalan orang lain langsung bid'ah, langsung dituduh sesat, siapa yang terima tuh? Kan harus dikaji, hati-hati. Nah, jadi harus paham dulu, duduk persoalannya. Kalau sudah jelas-jelas bahwa yang misalnya yang dilakukan itu bertentangan dengan syariat, itu namanya apa? Bukan sunnah, apa namanya? Bid'ah namanya. Ya. Makanya man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu pawar. Bukan tidak ada orang yang begini, Jong. Man amila amalan laisa fi amruna, ada yang mengartikan siapa saja yang mengerjakan sesuatu perkara yang tidak ada perintahnya. Ini terjemah seperti opo gitu. Terjemah siapa seperti itu? Fi amrina itu bukan tidak ada perintah. Ya. Yang tidak sesuai
maksudnya yang tidak sesuai dengan apa? Dengan perintahnya. Kalau kita berbicara tentang apa? Bahwa cuma ada perintah dan larangan, lantas bagaimana dengan dalil Al-Quranul Karim yang Allah memberikan keluasan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan suatu kebajikan? Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan. Kebaikan itu di sini kata khair, diulang nih. Khair itu kalimat syariat. Ulang lagi. Al khair itu adalah kalimat syariat. Maksud waf'alul khaira, kerjakanlah kebajikan. Al khair di sini pakai bahasa Al-Qur'an. Ini berarti kalau dalam Al-Qur'an ada kata-kata khair itu bahasa syariat. Awas. Kerjakanlah kebajikan. Kebajikan maksudnya yang mana? Bagaimana? Yang tidak bertentangan. Yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang tidak bertentangan dengan Al-Hadis Rasulullah SAW. Silahkan Allah memberikan keluasan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Supaya kamu mendapatkan kebahagiaan. Jangan sedikit-dikit ada orang marhaba langsung bid'ah. Ada orang yang baca manakib bid'ah. Masa iya baca manakib Syekh Abdul Qadir bid'ah? Otaknya kemana itu? Manakib itu membacakan sejarah kok. Tentang derajat-derajatnya wali. Kalau kita baca manakib Syekh Abdul Qadir, berarti kita menceritakan apa? Menceritakan tentang derajat-derajat Syekh Abdul Qadir Jalani, sejarah-sejarah Syekh Abdul Qadir Jalani yang mulia. Kita baca manakib Imam Nawawi, kita baca manakib Imam Syafi'i. Kalau ada orang misalnya, dia baca berjanji. Kan berjanji itu isinya apa? Jadi aneh. Masa orang baca berjanji Nabi Muhammad SAW malam Jumat bid'ah tuh. ya, ada orang baca berjanji malam Selasa bid'ah. Ada orang misalnya baca berjanji pada bulan Maulid dikatakan bid'ah. Otak antum kemana? Jadi harus hati-hati memahaminya. Nah, nanti akan dijelaskan ya dalam kesempatan yang lain, ini masih belum beres. Dalam yang kedua nanti akan kita ceritakan bagaimana penjelasan ulama. Ya, ulama yang bagaimana? Ulama yang ilmunya mumpuni. Ulama-ulama yang dipegang ininya. Nanti waqad bayyana ulama rahimallah. Nah, yang harus kita dengarkan ini adalah penjelasan para alim ulama yang ilmunya itu sudah mumpuni. Yang ilmunya itu sudah dipercaya. Tidak diragukan lagi. Kalau zaman sekarang makan lebih percaya kepada yang ilmunya cetek ketimbang ilmunya Imam Syafi'i. Ya iya, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Apa itu Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah? Yang boleh membagi, kata Syekh Utsaimin, kata bin Baz, ya, ulama-ulama di Arab Saudi itu. Cuma kami yang dapat membagi itu. Bid'ah itu cuma dua. Ada bid'ah dunia, ada bid'ah agama. Sementara mereka kan Rasulullah tidak pernah membagi. Adakah dalam hadis itu Rasulullah SAW membagi bid'ah dunia dan bid'ah agama? Nggak ada. Coba kata mereka, Imam Syafi'i nggak boleh membagi. Yang boleh membagi kami doang. Ketika Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah, sama mereka ditentang habis-habisan. Apa-apa nih Imam Syafi'i? Nggak ada itu. Bid'ah hasanah, nggak ada itu bid'ah hasanah. Semua bid'ah dolalah. Semua bid'ah dolalah. Karena semua bid'ah dolalah berarti yang tahlilan mayit, yang ngajikan mayit, neraka. Orang yang maulid Nabi SAW, yang bersedekah pada bulan maulid Nabi SAW, kemudian baca berjanji, menceritakan kisah-kisah Nabi SAW, semuanya dolalah, itu orang-orang sesat. Gampang amat mensesat-sesatkan orang. Begitu mudahnya. Nah, bagi mereka yang tidak sepaham dengan Imam Syafi'i, mereka kan melarang itu. Melarang itu karena mereka merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri itu tidak memperhatikan pendapat orang lain. Ini kan radikal namanya. Ya. Baik, harus mereka itu menghargai. Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada hasanah dan saya. Setidaknya mereka kalau tidak sepaham, tidak sependapat dengan pembagian Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah,
mereka diam tidak mensesatkan. Begitu. Dan ini kan mereka bagaimana mensesatkan itu bid'ah nggak boleh dibagi hasanah sayyi'ah. Cuma giliran mereka membagi. Mereka bahagi itu. Nah, makanya kalau ditanyakan sama tetangga sebelah, bid'ah ada 2 sama aja. Jawabannya ada 2. Cuma jawabannya beda. Kalau Imam Syafi'i hasanah wa sayyi'. Kalau mereka apa? Ada bid'ah dunia, ada bid'ah agama. Nah, kalau kita mah nggak masalah, ya memang betul. Ini juga ada kategori bid'ah dunia, ada kategori bid'ah agama. Tapi tidak lantas bid'ah dalam agama itu dihukumi dolalah. Nggak, harus dikaji dulu. Ya baca surah Yasin untuk mayit itu kan urusan agama. Membaca la ilaha illallah untuk mayit itu masalah toriko, ini masalah bakalan ada itu mah pertentangan. Urusan mobil gak bakalan tuh mah. Ya itu urusan dunia, pesawat, HP, dah itu mah urusan apa? Urusan dunia. Nah, mudah-mudahan penjelasan buka kepada kita semua, khususnya kepada kaum muslimin, ya, apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Insya Allah nanti pengajian ini kita lanjutkan karena belum selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, berikan kemudahan paham untuk apa mengkaji karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wallahu a'lam bimuradi.